Shalom anak-anak. Shalom. Oke. Sudah siap dengar firman? Amin. Yang bawa Alkitab dikeluarkan, yang pakai HP silakan pakai HP, dibuka pada waktu kita baca Alkitab ya. Ya, anak-anak, hari ini minggu terakhir di tahun 2023. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, kita akan masuk di tahun 2024. Ya, kalau tadi banyak pujian, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini anak-anak masih bisa dengar firman, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, mungkin sebagian teman-teman kita ada yang pergi bepergian dengan keluarganya, boleh, kebetulan hari libur. Karena besok Selasa sudah ada yang sekolah, tante juga sudah mulai masuk kerja. Ya. Jadi pertanyaan kita, tahun 23 seberapa besar Tuhan menyertai kita? Selama-lamanya. Anak-anak merasakan penyertaan Tuhan tahun 23. Luar biasa. Anak-anak yang masih sekolah, gimana Tuhan menyertai kalian dalam pelajaran? Anak-anak sebagian, bukan sebagian, semuanya belum bekerja. Anak-anak lihat pekerjaan orang tua. Selama ini Tuhan menyertai. Sampai anak-anak bisa ada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Dua, bersyukur kepada orang tua. Kalau kalian masih bisa sekolah, kalian bisa menikmati berkat-berkat jasmani terlebih rohani. Bersyukur kepada orang tua. Terlebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Kalau minggu lalu Om Yeksin bawa firman tentang karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, di mana Dia sudah lahir, Dia menebus dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan. Mulai dari kita terima Yesus, kita selamat. Penyertaan Tuhan seterusnya. Di dalam Matius 1:23 firman Tuhan tante hari ini cerita tentang Immanuel. Apa artinya anak-anak Immanuel? Allah beserta kita. Apakah Allah beserta kita hanya pada hari Minggu? Tidak. Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ya, sebab itu kalau setiap anak-anak bangun pagi, bangun tidur sembahyang, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Hari ini Tuhan, jam ke depan yang belum saya lewati, Tuhan sertai kami juga. Kalau Tuhan menyertai bukan dari awal saja anak-anak, sampai akhir. Matius 28 ayat yang ke-20b. Silakan anak-anak baca. Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Sudah dapat? Tante baca, tante karena sering pakai Alkitab terjemahan lama. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam. Kapan tante kesudahan alam? Sampai akhirnya. Sampai Tuhan panggil kita. Sampai akhir zaman. Akhir zaman itu sekarang anak. Kita sudah masuk di akhir daripada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita, pegang janji ini. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ya, waktu tante ikut doa puasa,
tapi secara online tante nggak pernah onsite. Waktu itu Om Yeksin yang mimpin penyembahan sesi pertama. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Mungkin di tahun 23 ada banyak perkara yang belum Tuhan jawab. Tapi yakinlah, Tuhan pasti menjawab. Tidak tahu kapan. Tapi kita harus punya kuncinya. Kunci ini harus kita peroleh. Ada banyak problem, mungkin ada saudara atau ada emak atau ada siapa yang sakit. Sudah didoakan lama, tapi Tuhan belum sembuhkan. Jangan putus asa. Ya, Tuhan pasti tolong. Mungkin pekerjaan orang tua mengalami pasang surut, naik turun. Jangan khawatir. Tuhan pasti tolong. Kalau sampai saat ini anak-anak masih bisa makan, lihat orang tua masih bisa bekerja, bersyukur. Mungkin anak-anak tidak bisa bantu orang tua. Apa yang bisa kalian perbuat? Berdoa. Doa. Tuhan, tolong pekerjaan orang tuaku. Buka jalan. Mungkin orang tua tidak cerita, tapi cuma orang tua katakan, bantu doa buat papa, bantu doa buat mama, supaya pekerjaan papa atau mama boleh berjalan lancar. Anak-anak, kita lihat, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Tidak. Tuhan pasti tolong. Karena segala sesuatu terjadi, itu Tuhan punya rencana. Hari ini Tante ambil satu tokoh dari kitab Yusak, anak-anak. Siapa yang tahu Yusak? Yusak, kitab Yosua. Siapa yang tahu ceritanya kitab Yosua? Siapa sih Yosua itu? Penggantinya Musa. Intan. Yang membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Nanti anak-anak bisa baca, nanti tidak semua ayat Tante baca, Tante ceritakan aja garis besarnya. Pada waktu Musa sebelum dia meninggal, Tuhan katakan kepada Musa, tumpangkan tanganmu kepada Yosua, sebab dia yang akan menggantikan kamu untuk membawa masuk bangsa Israel ke negeri Kanaan. Anak-anak, Yosua itu 40 tahun bersama-sama dengan Musa. Bagaimana bangsa Israel angkatan yang pertama itu yang keras kepala, suka berontak, tidak pernah bersyukur. Yosua tahu apa yang Musa kerjakan. Yosua tahu bagaimana Musa berhubungan dengan Tuhan. Dia tahu semua. Satu abdi itu bahasa Indonesianya orang yang suka mengabdi, orang yang setia, orang yang taat kepada tuannya, yaitu kepada Musa. Padahal bangsa Israel itu dari seberapa banyak suku bangsa, banyak orang. Tapi kenapa Yosua yang ditunjuk sama Tuhan? Kita lihat anak-anak, Tuhan katakan, ya, Yosua, engkau akan menggantikan Musa. Engkau akan membawa bangsa Israel. Setiap tapak kakimu yang kamu injak, itu akan aku berikan kepada kamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau seperti yang sudah kulakukan kepada hambaku Musa. Kita lihat anak-anak. Ya, Tuhan mau pakai Yosua atau Yusak ini jadi satu alat yang indah buat bangsa Israel. Bagaimana keras tengkuknya bangsa Israel, Yosua tahu semua. Yang masuk ke dalam negeri Kanaan, itulah angkatan yang kedua. Yang pertama sudah mati semua di padang belantara.
Anak-anak, dari cerita ini Tuhan katakan, hendaklah engkau perwira dan perkasa, sehingga engkau bisa masuk ke negeri yang akan aku berikan kepada kamu. Kita lihat anak-anak, sampai setiap orang yang berdiri di hadapan Yosua itu seperti orang sudah tidak tahan. Karena apa? Kemuliaan Allah turun dari Musa turun kepada Yosua. Kita lihat anak-anak, lalu Tuhan katakan, kalau kamu mau mendapatkan negeri itu, bicara kepada bangsa Israel. Bangsa Israel semua taat kepada Yosua. Di situ dikatakan, jangan engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan di persimpangan. Jangan ke kiri ke kanan, bingung mau kemana. Orang di persimpangan tuh bingung, ke kiri atau ke kanan. Tapi Tuhan katakan, hendaklah engkau jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau engkau hendak mewarisi, kalau engkau hendak menerima negeri perjanjian itu, Tuhan katakan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kuncinya itu ada di dalam Yusak 1 ayat yang ke-8. Kita baca anak-anak. Nanti kita akan bahas ayat per ayat, tapi tidak panjang. Ya, Yosua 1 ayat 8. Ya, siapa yang sudah dapat? Siapa yang mau baca? Jaden, Yosua. Perjanjian lama depan, sesudah kita pulangan. Ayo, Jaden berdiri yang keras. Ayo, yang lainnya menyimak di Alkitabnya masing-masing ya. Oke, ya, anak-anak baca dari terjemahan baru. Di situ dikatakan, nanti baca dari Alkitab terjemahan lama ya, sama. Janganlah isi kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan, lalu daripada mulutmu. Jadi mulut kita harus penuh dengan firman. Dari mana kita bisa keluar firman kalau hati kita tidak penuh dengan firman? Ya, melainkan perhatikanlah dia pada siang dan malam, supaya dengan yakin engkau melakukan dirimu setuju dengan segala yang tersebut di dalamnya. Jadi dengan yakin kita bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, karena begitu engkau akan memperuntungkan segala jalanmu, dan begitu engkau akan menjadi bijaksana. Engkau akan mendapatkan sukses yang besar. Isi kitab Taurat itulah firman Tuhan. Isi firman Tuhan. Kalau kamu mau memperoleh negeri itu, tadi dikatakan jangan menyimpang ke kiri ke kanan, lurus. Jangan isi kitab Taurat itu lalu daripada mulutmu. Jangan sampai mulut kita ini tidak keluar firman, tapi yang keluar kata-kata kasar. Permisi bicara, meso. Siapa sini yang suka meso? Tidak usah angkat tangan. Angkat tangan dalam hati. Berubah. Kalau anak-anak suka meso, suka melawan, suka berontak sama orang tua, itu tidak ada firman. Yusak 1 ayat 8 tidak ada dalam diri kalian. Kalau Yusak 1 ayat 8 ada dalam diri kalian, kalian akan berubah. Tidak akan meso, tidak akan keluar kata-kata kasar, baik terhadap teman, baik terhadap saudara, baik terhadap orang tua. Ya, biarlah isi kitab firman Tuhan ini ada dalam diri kita.
Kalau kita limpah dengan firman, dari dalam hati keluar melalui mulut. Kalau hatinya penuh kebencian, penuh iri, penuh dendam, penuh tidak suka lihat orang lain lebih dari dia, tidak akan keluar firman. Itu iblis. Keluar kata-kata seperti ular. Tapi kita belajar, biarlah ini boleh menjadi pegangan buat kita. Kita lihat anak-anak, tadi dikatakan janji Tuhan untuk bangsa Israel secara jasmani, juga buat kita arti secara rohani. Janji Tuhan buat kita semua. Anak-anak jangan terlalu terfokus. Janji Tuhan secara jasmani, berkat, sehat. Betul, itu penting. Sehat itu penting. Kalau sakit-sakitan, gimana bisa kita beribadah? Gimana kita bisa berdoa? Tapi kalau kita sungguh-sungguh secara jasmani terlebih rohani, minta sama Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau. Berkat-berkat yang dari surga. Berkat apa, anak? Luar biasa. Berkat-berkat rohani yang kalian terima. Apa? Makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh seperti Kristus. Kalau kita tidak makin tumbuh, tanda kalau orang makin tumbuh itu ada perubahan dari dalam dirinya. Ada perubahan banyak dalam dirinya. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 23, masuk tahun 24. Harus ada perubahan. Kalau dulu umpamanya kalau ke sekolah minggu mesti dibangunin, ayo sekarang waktunya ke sekolah minggu. Males mah, terlalu pagi, aku tidur dulu. Tapi kalau sekolah, Pak, jangan telat lo ya. Ma, jangan telat lo. Pak sopir, jangan telat lo. Ngomong terus, jangan telat. Tapi kalau buat Tuhan, kenapa kau telat? Siapa yang kasih kalian hikmat? Siapa yang kasih kalian kepandaian? Tuhan. Jangan buat Tuhan kasih sisa-sisa waktu. Disiplin. Dari kecil anak-anak belajar mendisiplinkan diri kalian. Apa anak-anak tidak berpikir, iya ya, kenapa ya aku kalau buat Tuhan kok malas, tapi kalau sekolah kok giat. Kenapa? Anak-anak jawab sendiri dalam hati. Tapi belajar. Tuhan berjanji bukan cuma berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan akan berikan. Tante rindu lihat kalian makin bertumbuh. Bukan secara jasmani tambah tinggi seperti tante. Tante sudah bisa tinggi, sudah pol segini. Mungkin nanti kalau tua tambah pendek sedikit. Ya, anak-anak kalau pertumbuhan jasmani kelihatan. Tante bisa lihat pertumbuhan jasmani kalian. Wih, anak ini tambah tinggi, tambah gemuk, ada yang tambah kurus. Tapi secara rohani, sekilas mata memandang, Tante tidak bisa lihat pertumbuhan rohani kalian. Tante hanya bisa melihat cara kalian memuji Tuhan. Apa dengan sungguh-sungguh? Cara kalian mendengar firman Tuhan, apa dengan sungguh-sungguh? Apa cuma buat main-main aja? Tidak. Tante rindu lihat anak-anak semua. Tahun 24 harus ada perubahan. Bukan cuma guru, bukan cuma murid, gurunya juga. Ada perubahan. Supaya kemuliaan Tuhan makin nyata dalam pelayanan kita sebagai guru, juga kalian sebagai murid. Kemuliaan Allah nyata di sekolah, kemuliaan Allah nyata di pergaulan kalian. Ya, di situ dikatakan Tuhan berjanji. Ya, janji Tuhan itu akan diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan.
1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam pikiran, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Anak-anak percaya? Amin. Tante saksikan, tante mengaminkan ayat ini. Satu saat, tante lupa berapa tahun, 10 tahun atau berapa tahun yang lalu, tante ingin satu laptop anak-anak. Kepingin sekali, meskipun tante komputer tidak bisa, tapi kepingin belajar. Tante cuma bilang gini, Tuhan, saya kepingin laptop. Sebetulnya tante bisa beli, tapi cuma tante bilang, Tuhan, Engkau tahu keperluan dan keinginan itu beda. Nah, Tuhan, aku ingin punya laptop. Ya, sudah. Tante sudah gak pikir anak-anak. Satu saat, pimpinan tante sekarang sudah almarhum, tante dipanggil, dikasih amplop. Tante kaget, loh, ini untuk apa ini Pak? Kamu mau apa enggak? Kalau kamu enggak mau, saya ambil lagi. Saya tanya, ini apa Pak? Waktu itu tante lupa dikasih sekitar 4 juta. Saya bilang gini, Pak, ini tidak terlalu banyak? Enggak. Dari situ anak-anak, terus tante bisa beli ya. Sebab apa? Tante pegang ayat ini. Selain tante pegang ayat ini, dari kecil tante sudah ditanamkan sama orang tua, juga guru sekolah minggu, juga di kebaktian umum di mana tante dibesarkan di gereja ini. Matius 6:33 itu kuncinya. Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kamu. Sudah punya, tapi masih diberi lagi. Lihat anak-anak, Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Penyertaan Tuhan itu, kalau tante boleh ceritakan penyertaan Tuhan, tidak bisa diceritakan anak-anak. Terlalu besar, terlalu banyak, terlalu luas. Tapi di sini kita akan melihat, ya, supaya kita bisa menerima setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yang jadi pertanyaannya di dalam kitab Yusak 1 ayat 5 tadi dikatakan, mengapa bangsa Israel kalau berdiri di hadapannya Yosua itu seperti orang tidak bisa tahan karena kemuliaan Tuhan. Kita baca Bilangan 27 ayat 18 sampai 20. Tante baca, anak-anak menyimak ya di Alkitabnya masing-masing. Bilangan 27 ayat 18 sampai 20. Maka firman Tuhan kepada Musa, ambillah olehmu akan Yusak bin Nun, seorang yang dalamnya ada roh, dan tumpangkanlah tanganmu kepadanya. Hadapkanlah dia kepada Eliasar yang imam dan kepada segenap sidang, serta lantikanlah dia di hadapan mereka itu sekalian. Perhatikan ayat 20. Dan bagikanlah kepadanya daripada kemuliaanmu, kemuliaannya Musa, sehingga kedengaranlah itu kepada segenap sidang Bani Israel. Kita lihat anak-anak, sampai bangsa Israel ngadep Yosua itu sudah tidak tahan. Tuhan katakan, tumpangkan tanganmu, bicara kepada Musa, berikan kemuliaanmu kepada dia. Kalau anak-anak contohnya gini, Tuhan, aku mau engkau tumpangi tangan, berikan kemuliaanmu kepada aku. Luar biasa. Tapi kemuliaan Tuhan itu yang Tuhan berikan pada setiap kita, bukan untuk menyombongkan diri, jadi berkat.
jadi garam, jadi terang, bisa menerangi orang di sekitar kita. Kita lihat mengapa dikatakan tadi, sebab apa? Yusak seorang yang setia. Dia seorang yang taat. Anak-anak ingat ceritanya. Pada waktu Musa berdoa, dia di pintu kemah, dia berdoa di dalam kemah. Sinar kemuliaan Allah nyata. Tiang awan ada di atas pintu kemah itu. Sampai semua bangsa Israel, mereka berdiri di depan pintu kemahnya, menyembah Tuhan. Yusak tetap di dalam pintu kemah, bukan di luar pintu kemah. Kemah itu bicara tentang gereja. Kemah itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam kemah. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Minta anak-anak, bisa. Tante, aku masih kecil, gimana aku bisa undang hadirat Tuhan? Bisa. Sebab Tuhan, masuklah dalam hidupku. Engkau hadir dalam hidupku. Minta, pasti bisa. Bukan tidak bisa, anak-anak tidak mau. Berdoa, bisa. Masuk dalam hadiratku Tuhan, supaya kemuliaan-Mu nyata, dan aku bisa jadi berkat buat teman-temanku. Bukan jadi batu sontohan. Ngerti anak-anak batu sontohan? Jadi saksi yang tidak baik. Itu anak sekolah minggu, tapi kelakuannya seperti itu. Itu anak sekolah minggu, omongannya kasar. Itu anak sekolah minggu suka lesu. Itu anak sekolah minggu suka bertengkar, suka tendang-tendang temannya, dan lain sebagainya. Tapi biar kita senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita lihat anak-anak, dan Tuhan katakan, aku akan menyertai. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ingat ceritanya Yakub, anak-anak. Pada waktu dia lari dari pamannya Haran. Di Haran pamannya namanya Laban, maaf. Dia tertidur di Peniel. Dia mimpi. Dalam vision, dalam mimpinya dia lihat malaikat naik turun langit, naik turun tangga. Ini artinya sangat besar, anak-anak. Di dalam mimpinya dia bicara, jangan takut, aku akan menyertai engkau. 2000 tahun yang lalu Tuhan bicara kepada Yakub. Saat ini Tuhan juga bisa bicara buat anak-anak. Tuhan bisa bicara buat kita semua. Asal kita bisa punya telinga. Semua punya telinga, anak-anak. Bisa dengar suaranya tante. Tapi tidak semua punya telinga rohani. Punyakah kita telinga rohani? Gimana tante telinga rohani? Di saat kalian dengar firman seperti ini, Roh Kudus bicara, berubah. Itu kalian bisa dengar dengan telinga rohani. Kalau telinga jasmani seperti sekarang, kalian bisa dengar suara tante. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian, Tuhan Allah yang ada dalam diri kalian, dia bicara. Berubah. Kalau kamu mau katakan, ya Tuhan, aku mau berubah, Tuhan akan memberi kemampuan buat kalian untuk bisa berubah. Bukan cuma omong di mulut, ada tindakan. Katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku tidak mau seperti yang lalu. Aku sekarang mau berubah. Lalu yang berikutnya dikatakan, hendaklah engkau perwira dan perkasa. Perwira itu tentara, perkasa itu kuat. Kita berperang bukan lawan daging, anak-anak. Bukan seperti tentara-tentara kalau di Vietnam atau kalau sekarang di Palestina atau di Israel perang. Itu kita bukan perang dengan darah dan daging.
kita berperang dengan iblis. Baca Efesus pasal 2, 6 ayat 12. Efesus di perjanjian baru. Efesus 6 ayat 12. Saya minta J, baca J yang keras. Efesus 6, 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, lihat anak-anak. Kita berperang bukan melawan terus tembak, tusuk, terus keluar darah, terus dagingnya sakit. Tidak. Itu dikatakan kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa di udara. Siapa? Iblis. Kalau setiap timbul ada di dalam diri kita satu roh yang bukan dari Tuhan, dan dalam nama Yesus keluar engkau. Bisa. Roh berontak, dalam nama Yesus keluar. Bisa. Sebab di situ dikatakan tadi, kita lawan, kita harus punya jadi perwira yang perkasa, tentara yang kuat, yang bisa melawan kehendak daging, yang bisa melawan dosa. Bisa katakan kepada dosa tidak. Bisa. Jangan bilang, aduh tante, aku tidak sanggup tante, aku tidak kuat tante. Tidak. Bukan tidak sanggup, anak-anak tidak mau. Kalau Tuhan bisa beri kepada kita, Tuhan cuma tanya, kamu mau apa enggak? Bukan Tuhan tidak tanya, kamu sanggup? Tidak. Kalau kamu mau, Tuhan beri kemampuan buat kita, kita sanggup, kita bisa untuk berubah. Ya, sebab itu anak-anak, biar kita perwira dan perkasa, kita kuat, kita jadi orang rohani yang tangguh, bisa berperang melawan dosa, bisa berperang melawan keinginan, tipu daya iblis. Iblis itu kalau nipu halus, anak-anak, tidak kelihatan. Seperti kalau dokter tuh, anak-anak yang pernah disuntik sama dokter, ya, kalau anak-anak kecil itu diajak omong, diselimur-selimur, jus sudah masuk, tidak nangis. Terus ditanya, loh dok, sudah disuntik? Sudah. Obatnya sudah jalan sekarang. Itu iblis. Halus, tidak kelihatan. Tahu-tahu dipanah angan-angan pikiran kita. Buka sedikit, iblis masuk. Kalau dia sudah masuk, dia menguasai seluruh pikiran kita, sehingga kerinduan, keinginan kita kepada Tuhan jadi habis sama sekali. Sebab apa? Sudah dikuasai sama iblis pikiran ini. Ah, ma, ini kan libur, ma, nggak usah ke gereja dulu lah, ma. Mamanya mau ke gereja, tapi anaknya nggak mau. Kalau memang diajak liburan, silakan, tante tidak larang. Anak kalian sepanjang sekolah sudah suntuk, ada rekreasi. Pulang orang tua sudah, ayo kita waktunya beribadah. Ikut anak-anak. Belajar bangun pagi. Ya, lalu yang terakhir dikatakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa artinya? Taat sama Tuhan. Kalau kita taat di jalannya Tuhan, kalau tante pakai istilahnya Bapak Gembala, jalan di relnya Tuhan. Kereta api kalau jalan di relnya Surabaya Jakarta pasti sampai anak-anak. Tapi kalau dia sudah keluar dari relnya, mungkin tidak sampai Jakarta, tidak tahu sampai kemana. Rel ini jalannya Tuhan yang harus kita ikuti. Apa jalan Tuhan? Jalan sempit. Tuhan, kok tidak enak sih jadi orang Kristen ini? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. 10 hukum perintah Allah. Anak-anak lakukan. Tante juga dulu kecil seperti kalian. Dari kecil sudah ditanamkan firman Tuhan.
baik sama orang tua maupun sama guru sekolah minggu. Tante ingat apa yang guru sekolah minggu tanamkan sampai tante bisa jadi seorang guru sekolah minggu. Itu dari sekolah minggu ke umum, ke kaum muda. Di kaum muda diisi lagi firman Tuhan, di umum diisi lagi firman Tuhan, sampai jadi seorang pelayan Tuhan dalam bidang apapun yang Tuhan karuniakan kepada kalian semua. Kita lihat taat, ya, kuncinya seperti tadi tante katakan, supaya Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. 1 ayat 8. Biar isi Taurat ini tidak lalu daripada. Anak belajar tahun 23. Siapa yang masa teduhnya bokang-bokang? Bukan berarti tante tidak pernah bokang. Pernah. Tante ngaku pernah. Siapa yang anak-anak tidak pernah baca Alkitab sama sekali? Angkat tangan dalam hati. Kalau Tuhan mau menyertai kamu, pegang firman Tuhan. Bukan ininya yang dipegang, isinya dilakukan, isinya ditaati. Mungkin sakit buat daging, Tuhan tidak bisa, Tuhan bisa. Jangan mau ditipu sama iblis. Bisa. Tante dulu waktu zaman sekolah minggu, ya, sakit sedikit, orang tua bilang enggak ke sekolah minggu, enggak berangkat aku. Selama aku masih bisa jalan, papi atau mami, aku pergi ke sekolah minggu. Kalau sudah geletak, enggak bisa jalan, baru tante tidak pergi. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Sekarang anak-anak belum menuai hasilnya, tapi anak-anak sudah menuai hasilnya di pelajaran sekolah. Nilainya bagus semua. Mungkin ada yang remedi, ada yang tidak remedi. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah mempersatukan Tuhan, tapi kenapa nilaiku jelek? Sebab apa? Mempersatukannya Tuhan dengan setengah-setengah, tidak dengan sungguh-sungguh karena didorong sama orang tua. Tapi kalau dari dalam hati kita ada satu kemauan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh, betul-betul mengutamakan Engkau lebih dari semuanya. Setiap dengar firman, perhatikan, pegang. Anak-anak punya satu ayat yang bisa menguatkan iman kalian, pegang. Perkatakan dari mulutmu setiap kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik, terlalu baik buat saya. Ya, belajar anak-anak. Tante minta kepada kalian semua, masuk tahun yang baru, ada perubahan. Siapa yang bisa melihat orang di sekitar kamu? Biarlah lemah lembutmu diketahui oleh orang sekitar. Filipi 4:15. Bukan orang yang di sana, di Manado atau di Ambon, bukan. Orang dalam rumah yang bisa melihat perubahan, bukan orang luar. Lemah lembutmu diketahui oleh orang yang ada di sekitar. Bukan yang dilihat kekasaran kalian, bukan. Tapi kelemah lembutan. Seperti Musa, orang yang lemah lembut di atas muka bumi. Kalau kalian lihat, ingat ceritanya Musa permulaan bagaimana? Di mana Musa bisa lemah lembut? Hasil pertemuan dengan Tuhan. Kalau kalian bergumul dengan Tuhan, senantiasa berdoa, mohon pimpinan Tuhan, akan ada perubahan. Kita nyanyikan satu lagu. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Anak-anak bisa kata-katanya? Nanti biar ditampilkan sama Om Ferdinand.
bilang sama orang tua, Pak, Ma, jangan takut. Tahun 23 Tuhan beserta. Tahun 24 Tuhan juga pasti akan beserta. Hanya ingat kuncinya, pegang firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Siang dan malam itu berarti sepanjang hari ya. Dari siang jatuh ke malam putar lagi. Loh tante kalau tidur masuk ingat firman? Ya udah. Setiap kita bangun, kadang-kadang di saat kita tidur, kita bisa bahasa lidah. Tante bisa bicara karena tante sudah mengalaminya. Belajar. Tante minta semua anak-anak bilang sama orang tua, ya Pak, masuk tahun 24 jangan takut. Tahun 23 Tuhan beserta kita. Tahun 24 Tuhan juga akan beserta kita. Matius 28:20b. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ya, bisa nyanyi lagunya? Ku tidak takut. Yang keras apa? Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Bahkan meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Anak-anak tante minta bangkit berdiri. Anak-anak tante mau dengar suara kalian dari permulaan. Ku tidak, yang keras. Aminkan kata-kata ini. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Jangan khawatir, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan mungkin pertolongan itu belum kelihatan, tapi percaya engkau penolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Mungkin anak-anak belum melihat kemenangan dari Tuhan. Anak-anak mungkin belum melihat pertolongan dari Tuhan terhadap orang tua kalian. Tapi yakinlah, Dia menyertai kita. Yakinlah, Dia memegang tangan kita. Jangan lepas dari tangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Seringkali kita yang menyakiti hati Tuhan. Tapi biar melalui lagu ini kita mau sadar, Tuhan pegang tanganku.
pegang tangan orang tuaku. Anak-anak bisa jadi berkat buat orang tua di rumah kalian. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Nanti saya minta Om Yensing pimpin dalam doa sekalian dengan doa pemberkatan. Kita nyanyi dari permulaan. Yang sudah bisa, tante minta nyanyi dengan mata dipejamkan. Ayo semua nyanyi, jangan main-main. Sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus. Mari adik-adik sama-sama kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Sekali lagi dengan iman. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali untuk kami lebih lagi berharap kepada Engkau, sebagaimana Engkau sudah menolong kami di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya kami pun akan memasuki tahun 2024 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang menuntun langkah kami. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk memegang kunci agar kami semakin lekat kepada Engkau, semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di saat kami melekat dengan pokok anggur kami, yaitu Engkau Tuhan kami Yesus, kami akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Kau sudah memberkati Tante Ivon Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu, supaya memakai hidupnya boleh makin hari makin indah, makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau juga yang sudah memberkati setiap guru kami yang sudah melayani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga yang menyertai, memberkati boleh makin hari makin indah, makin berkenan menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang memberkati satu persatu, kiranya Engkau yang menyertai mereka makin hari makin limpah dengan penyertaan daripada-Mu Tuhan. Juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena berlibur dan lain sebagainya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Penyertaan-Mu boleh makin hari makin limpah juga di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami pulang, kami percaya kami sudah menerima setiap berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih karunia makin hari makin limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita semua saat ini, seterusnya hingga Tuhan datang kedua kalinya nanti. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat